Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini gue habis keliling-keliling San Mori. Dan gue lagi di Panahan. Sekarang gue mau jalan balik. Hari ini lumayan sepi sih jalanan, untungnya. Jadi gue masih bisa menikmati jalanan tanpa kemacetan di hari Minggu pagi, walaupun tadi gue keluarnya rada telat. Oke, pada video kali ini gue akan ngebahas sesuatu yang menurut gue penting untuk diperhatikan sebelum kalian mengganti stang kalian menjadi stang jepit. Apa itu stang jepit? Stang jepit atau disebut juga stang clip on merupakan jenis stang yang sering dipakai di motorsport, terutama aliran sport fairing. Kayak misalkan si Rhino ini, dia kan aliran sport fairing ya, GSXR. Dan juga pada sport fairing lainnya kayak misalkan Yamaha R15 atau Honda CBR. Nah, itu kan dia menganut aliran sport fairing dan menggunakan stang jepit. Nah, yang akan gue bahas di sini adalah bukan motor sport fairing yang berstang jepitnya, tapi bagi kalian Tapi bagi kalian yang pengen menggunakan stang jepit pada motor kalian, karena banyak dari kita yang suka motor gitu, misalkan mempunyai motor dengan genre bukan sport fairing, misalkan genrenya naked, kayak misalkan Fiction atau Honda CB 150R, itu kan stangnya bukan stang jepit. Ada lampu merah. Nah, ntar dulu ya deh. Diam dulu coy. Wow. Cintailah pacar kalian kalau kata Jody. Oke, kita tunggu lampu merah dulu. Oke, lanjut. Jadi kan beberapa di antara kita ada yang ingin memasang stang jepit, entah itu variasi atau ori, ke motor idaman kita. Nah, gue sendiri juga dulu waktu masih memakai Fiction pengen banget masang stang jepit di motor gue. Nah, ternyata kita tuh nggak bisa sembarangan memasang stang jepit, karena apa aja sih yang perlu diperhatikan kalau kita pengen mengganti stang motor kita jadi stang jepit. Nah, ini yang akan gue sharingkan kepada kalian. Beberapa poin yang akan gue sharingkan ini, ada beberapa di antaranya itu yang gue dapatkan dari baca-baca di artikel di internet juga, dan beberapa juga dari pengalaman gue sendiri. Tapi bukan pengalaman gue memakai stang variasi, tapi memakai stang jepit dari motor Rhino ini. Oke, yang pertama, kalau kalian pengen ganti stang jepit variasi, yang harus kalian perhatikan itu diameter dari stang jepitnya itu sendiri. Kenapa diameter? Jadi gini, stang jepit itu kan mempunyai ketebalan masing-masingnya. Nah, kalian itu harus memperhatikan ketebalan dari stangnya tersebut, karena itu sangat mempengaruhi kenyamanan kalian ketika kalian nanti lagi berkendara. Usahakan kalian kalau mau beli stang jepit itu dicobain dulu, pasang stang jepitnya tuh, cobain dulu nyaman nggak dengan grip kalian. Karena kalau kalian beli yang menurut grip tangan kalian tuh kelebaran atau kekecilan, kalian nggak akan nyaman untuk riding dengan stang jepit itu. Wow, berisik. Nah, kemudian kan diameter udah, yang kita harus diperhatikan yaitu bahan dari stang jepitnya. Kenapa bahan? Karena ada beberapa stang jepit yang harganya mungkin membuat orang tertarik karena harganya itu nggak terlalu mahal, namun bahannya itu dari besi-besi yang
besi-besi oplosan, maksudnya besi-besi yang besi-besi bekas kemudian di daur ulang menjadi stang jepit. Nah, besi-besi yang kayak gitu itu nggak bagus lah untuk dijadikan stang jepit kalian, karena bahannya tuh nggak kuat, nanti bisa bengkok lah, gampang patah stang jepitnya, dan lain-lainnya yang bakal membuat kalian nanti malah aduh kecewa nih beli stang jepit ini ternyata daya tahannya nggak bagus. Nah, saran gue kalian harus cari stang jepit yang bahannya bagus. Memang sih harganya sedikit lebih mahal, cuman dengan harga yang sedikit lebih mahal itu kalian ada saving ke depannya. Jadi kalian nggak perlu khawatir stang itu kenapa-kenapa, karena kalian sudah membeli dengan harga yang pas sesuai dengan durability-nya. Jadi saran gua kalau kalian mau beli stang jepit, belilah yang berbranded. Atau kalau kalian pengen yang stang jepit itu emang bener-bener bagus, belilah stang jepit orinya beserta dengan segitiga-segitiganya. Itu lebih terjamin sih. Kayak misalkan kalian mau pakai motor fiction, terus kalian ingin pakai stang jepit nih, cuma kalian bingung stang jepit apa yang bagus ya. Nah, kasarnya itu kalau kalian mau gampang dan nggak banyak PR, kalian bisa merogoh kocek sedikit lebih banyak, dan kalian bisa beli dan pasang stang jepit dari A15. Untuk fiction yang lama kalian bisa masang stang jepitnya dari R15 sama. Nah, kalau kalian masang yang R15 yang lama itu kan sudah ori dan kualitasnya kualitas standar dari Yamaha. Nah, kalian nggak perlu khawatir stang itu akan, misalkan kalau stangnya digeser-geser di parkiran, stangnya bisa tinggi sebelah. Oh ya, untuk yang tinggi sebelah itu karena kebanyakan dari stang jepit itu dia terpisah kiri dan kanan, nggak ada yang pemegang di tengahnya. Nah, itulah kenapa gue menyarankan kalau bisa kalian beli yang bener-bener bagus bahannya. Terus kalau bisa ada dudukan tengahnya, ada segitiga tengahnya itu loh, kayak A15 nya tengah kayak gini kan ada yang pemegang tengahnya kan. Jadi kalau diangkat tuh dia nggak akan tinggi sebelah kalau dikasih ginian. Kemudian tadi apa aja yang udah ya? Diameter udah, bahan udah. Kemudian yang berikutnya yaitu bukaan dari stang jepit. Maksudnya bukan dari stang jepit, yaitu maksudnya sudut antara sini dan sini itu loh, sudutnya harus kalian perhatikan. Kalau misalkan kalian beli stang jepit tapi bukannya tuh terlalu sempit, jadi kalian tangannya tuh kayak ngepet ke tangki, nah itu menurut gua itu nggak enak. Karena apa? Karena sudut belok kalian tuh akan jadi semakin sempit kalau kalian membeli bukaan stang jepit yang kurang nyaman. Tapi itu kembali lagi ke selera masing-masing. Tapi yang paling penting gue ingatkan, sebelum kalian beli dan sebelum kalian yakin ambil stang jepit itu, kalian harus cobain dulu. Jadi kalian bisa nyobain diameternya itu enak nggak sih di grip tangan kalian, terus bahannya bagus atau enggak, kemudian bukaannya cocok nggak sih sama gaya berkendara kalian. Jangan sampai kalian udah beli terus kalian akhirnya kecewa, karena mau berapapun harganya itu tetap aja uang, dan itu uang kalian yang kalian beli untuk sesuatu yang kalian impikan, kalian pengen punya. Lampu merah coy. Lampu merah, gue tutupnya abis lampu merah. Oke, gue sudah menyebutkan 3 hal penting yang harus kalian perhatikan. Yaitu pertama, kita ulang ya, dari diameter. Usahakan diameternya itu tidak mengganggu kenyamanan kalian dalam berkendara. Kedua, yaitu bahan. Pastikan bahannya itu tidak tidak ringkih. Usahakan bahan dari stang jepit itu durable sehingga kalian nyaman untuk memakainya setiap hari dan tidak perlu khawatir. Ketiga, yaitu perhatikan bukaan dari stang jepitnya. Nah, setelah 3 poin tersebut, itu kan 3 poin tersebut adalah apa yang kalian perhatikan ketika kalian ingin membeli barang itu. Nah, yang terakhir tambahan dari gue yaitu ada satu hal lagi yang perlu kalian perhatikan, dan ini tidak berkaitan dengan
kesiapan kalian membeli barang itu, tapi ini berkaitan dengan diri kalian sendiri, yaitu siapkan badan kalian untuk memakai stang jepit. Karena jujur aja, stang jepit itu memang terlihat keren, tapi mengorbankan kenyamanan. Karena stang jepit itu pasti tidak senyaman stang 4 bar, karena cenderung nunduk dan tangan kita cenderung ngelipat ke dalam. Dan kalian juga harus perhatikan ketinggian dari stang jepitnya. Kalian mesti ngira sih, mau yang biasa aja, yang tetap nyaman dipakai tapi nggak terlalu bungkuk, atau kalian mau beli stang jepit model under yoke dipasangin di motor kalian, sehingga kalian akan lebih nunduk dan terlihat lebih resi. Nah, gitu aja sih pesan-pesan gua. Jika kalian ingin ganti stang jepit atau memasang stang jepit pada motor kalian, jika kalian ada pendapat atau tambahan lainnya bagi teman-teman kalian yang ingin membeli stang jepit, silahkan komentar di kolom komentar ya. Oke, demikianlah video Tio kali ini. Aduh, tidak jadi, tadi. Oke, demikianlah video Tio kali ini. Jika kalian suka video-video seperti ini, please share, like, comment, dan subscribe channel Tio. Dadah, sampai bertemu lagi di channel Tio dan video-video Tio berikutnya. Dadah. Jalanannya bumpy sekali. Moge. Anjay, suaranya coy, orgasm. Gila. Doakan baik ya Allah, bisa beli moge anjay.